datang di podcast Invasi Udayana 2022. Kepada para pendengar, dipersilakan menggunakan earphone untuk kualitas suara yang lebih baik. Halo inovator muda, kenalin aku Rahel. Dan aku Cindy. Kita berdua dari Universitas Lampung. Kali ini kita mau ngobrolin apaan, Hel? Nah, di saat-saat kayak gini anaknya ngobrolin apa sih? Aduh, malah nanya lagi. Kalau ngobrolin satu hal yang Indonesia banget, mau Hel? Kan 17 Agustus kemarin kan Indonesia baru ulang tahun nih, yang 77. Boleh, tapi hal yang Indonesia banget yang kamu maksud tuh apa sih kebudayaannya? Betul. Tapi di sini aku mau ngajak kamu dan semua inovator muda buat ngobrol tentang kebudayaan Indonesia yang sebetulnya masih sangat melekat di kehidupan masyarakat kita. Cuman gak banyak yang sadar gitu deh, Hel. Oh, apa tuh? Aku pikir tadi mau bahas soal tari-tarian, pakaian adat, atau makanan gitu kan? Enggak dong. Kalau itu kan udah biasa lah ya, Hel. Kali ini khusus buat para inovator muda Invasi Udayana 2022, aku bakal bawa topik yang seru dan berbobot sebagai bahan pembicaraan kita di podcast kali ini. Oke, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi deh sih, langsung aja. Apa sih sebenarnya kebudayaan yang kamu maksud ini? Oke, kebudayaan yang aku maksud ini adalah kebudayaan patriarki, Hel. Hah? Kebudayaan patriarki? Iya. Kok bisa itu jadi suatu kebudayaan yang Indonesia banget? Nah kan, kamu aja nggak sadar nih. Coba Hel, kita pikir baik-baik ya. Di Indonesia, hubungan antara laki-laki dan perempuan masih didominasi dan dipengaruhi dengan ideologi gender. Contohnya, nggak usah muluk-muluk. Di kehidupan sehari-hari kita sebagai pelajar, mahasiswa atau pekerja, dalam struktur organisasi, masyarakat cenderung lebih percaya bahwa jabatan pemimpin dipegang oleh laki-laki, iya kan? Iya juga ya. Mau contoh lain lagi? Ada stigma yang tumbuh di masyarakat kita bahwa perempuan yang belum menikah hingga usia tertentu dilabeli sebagai perawan tua atau nggak laku, Hel. Bahkan nih, para janda juga punya stigma buruk loh di mata masyarakat. Sedihnya lagi, perempuan-perempuan ini akan menerima sanksi sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Mereka akan dicibir, bahkan dikucilkan dari kelompoknya, kayak seolah-olah mereka ini melakukan suatu kegiatan kriminal gitu, Hel. Sementara hal ini nggak pernah berlaku kan buat laki-laki. Oh iya, sedih juga ya, Sin. Jelas. Bener sih, kalau dipikir-pikir sistem atau kebudayaan yang gampang banget ditemuin di negara kita, ya emang tentang kebudayaan patriarki ini. Kenapa bisa gitu ya? Nah, kalau menurut informasi yang aku dapat dari website kumparan.com tahun 2022, salah satu alasan kenapa budaya patriarki ini masih melekat di kehidupan masyarakat kita ya simply karena budaya ini udah mendarah daging banget, Hel, sejak lama. Jadi masyarakat kita ini menganggap laki-laki berada di hierarki paling atas gitu. I see, makanya ada tuh ya, apa tuh namanya kalimat yang dapur, sumur, kasur. Betul, Ya kan? itu salah satu contohnya sih. Iya, jadi pokoknya urusan rumah dan rumah tangga itu diserahin sama perempuan secara menyeluruh. Padahal kalau dipikir-pikir, masak dan bersih-bersih rumah kan basic life skill banget ya buat semua orang tanpa memandang gender. Yoi, Hel. Makanya kan sekarang ada tuh program Sustainable Development Goals atau SDGs yang terdiri dari 17 tujuan. Dan salah satunya adalah tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, Hel. Keren sih. Setahu aku nih ya, tapi correct me if I'm wrong ya. Oke. Definisi kesetaraan gender sendiri merujuk ke kesetaraan pemenuhan kewajiban dan hak antara laki-laki dan perempuan gitu. Tapi dengan pola pikir masyarakat yang masih kayak gini nih, ada nggak sih Sin dampak negatifnya? Ada lah, Hel. Bahkan problem-problem yang sering kita jumpai di masyarakat atau kehidupan sehari-hari itu ternyata banyak juga loh yang akarnya dari budaya patriarki ini. Hah, serius Sin? Iya. Apa aja emang? Ada KDRT, kekerasan seksual, peningkatan angka pernikahan dini, stigma buruk atas perceraian, hingga putus sekolah, Hel. Waduh, banyak banget, jadi ngeri juga ya Sin. Tapi kalau dipikir-pikir bener sih, Indonesia sebagai negara berkembang tuh identik sama penduduknya yang padat. Kasus berhenti sekolah terus memutuskan buat nikah di usia muda dan punya banyak anak juga udah jadi hal lumrah ya di beberapa tempat khususnya pedesaan. Betul. Ya masalahnya kan membangun sebuah rumah tangga yang sehat tuh butuh kecakapan mental yang baik kan, Hel. Sementara usia-usia muda ini masih cenderung labil dan kebanyakan belum bisa nih melindungi dirinya sendiri dengan baik. Jadi masih bingung kalau digebukin tuh harus lapor kemana, dilecehkan harus bertindak seperti apa. Makanya tindak-tindak kriminal tersebut masih terus terjadi sampai hari ini. Bener Sin, aku pernah baca juga nih sebuah jurnal miliknya Adnan Pancasilawati.
Jadi menurut beliau KDRT ini memang disebut sebagai kekerasan berbasis gender karena adanya ketimpangan pola relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Lucunya dan mirisnya lagi, dari jumlah total 17.885 kasus kekerasan di Indonesia, 16.414 korbannya perempuan. Itu aku juga baca, parah banget sih datanya, ada di web Kemen PPA kan. Iya, miris sih, agak gak nyangka juga ya, karena sebelumnya nggak kepikiran kalau hal-hal kayak gitu bisa dipicu oleh kebudayaan patriarki ini. Bener-bener. Oh iya, ngomong-ngomong juga ya, kamu tahu kan Hel, kasus KDRT artis yang lagi viral nih akhir-akhir ini? Iya, ya siapa sih itu mah yang nggak tahu sekarang kan? Iya, nah kasus itu bisa jadi bukti kuat salah satu penyebab KDRT menurut jurnal yang kamu baca tadi, Hel. Kenapa tuh, Sin? Jadi katanya nih, si lakinya tuh ngaku melakukan tindak KDRT ke istrinya karena dia merasa gerah gitu, Hel, disebut-sebut sebagai pengangguran. Sementara si istrinya tuh terlihat kerja terus, jadi dia ngerasa kalah, Hel. I see. Padahal nggak masalah juga sih ya. Maksudnya kalau nggak kerjanya itu ada alasan lain yang masuk akal, kan kenapa harus marah sih sampai nyakitin istri sendiri? Ya kan? Kacau Iya, sih. kacau. Sedih juga jadinya tuh karena budaya patriarki ini benar-benar bikin perempuan ngerasa nggak aman, even lagi sama orang terdekatnya kan? Iya, bener banget sih. By the way, aku mau nanya dong, kalau kamu nih, ada nggak sih harapan-harapan terkait budaya patriarki ini? Ada dong sih. Apa tuh? Aku sih berharapnya ya semoga masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia sendiri nih, bisa lebih insightful lagi soal budaya patriarki ini karena dampaknya ternyata besar banget ya. Aku juga berharap semoga program SDGs yang lagi dilakuin ini bisa terlaksana sesuai tujuannya, terutama SDGs di poin kelima tentang kesetaraan gender. Setuju banget, Hel. Kalau kalian gimana nih, inovator muda? Kalau aku sih setuju banget tuh sama harapannya Rahel tadi. Kita juga ya sebagai masyarakat bisa berkontribusi secara penuh dalam pencapaian goals SDGs ini loh. Salah satunya dengan saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya tuduh-tuduhan cewek harusnya begini, cowok harusnya begitu. Yes, betul. Oke deh inovator muda. Mungkin cukup sampai di sini ya bahasan kita mengenai si patriarki ini. Dan harapan Rahel dan Cindy tadi sekaligus jadi penutup di podcast kita kali ini. Aku Rahel Yunika. Dan aku Cindy Rafina, kami pamit undur diri. Bye!